Sebelum sidang, saya akan bacakan tata tertib persidangan. 1. Saat majelis hakim masuk dan meninggalkan ruang sidang, hadirin semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama persidangan berlangsung, hadirin duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Hadirin dilarang makan, minum, merokok, dan memainkan HP yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat khusus. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman video, atau suara wajib meminta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang. Tersebut. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, kami majelis hakim yang ditetapkan oleh surat penetapan ketua pengadilan negeri Magelang, saya Iqbal, ketua majelis hakim, kemudian ada Bu Anti, hakim anggota 1, dan Bu Meka sebagai hakim anggota 2. Majelis hakim mengingatkan kepada para hadirin untuk menaati. Baik, anggota siap? Baik, pengadilan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 63/PDT-2022 Pengadilan Negeri Magelang atas nama Hafiz sebagai penggugat melawan Aji sebagai tergugat 1 dan Andri sebagai tergugat 2. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Saudara terlebih dahulu dapat mengerti? Mengerti yang mulia. Nama. Baik, penggugat majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama Hafiz, tanggal lahir, tempat tanggal lahir Magelang 1 Desember 1981, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, betul ya? Betul yang mulia. Alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Kemudian tergugat Yang mulia. Nama tergugat 1, nama Aji, tempat tanggal lahir Magelang tanggal 2 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Kemudian untuk tergugat 2, nama Andri, tempat tanggal lahir Magelang 3 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Ya, penggugat apakah didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Baik, untuk tergugat apakah didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, fotokopi berita acara semua dan kartu tanda. Mulai. Hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 63/PDT-G/2022/PNNDV. Sebelum sidang, saya akan bacakan tata tertib persidangan. 1. Saat majelis hakim masuk dan meninggalkan ruang sidang, hadirin semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama persidangan berlangsung, hadirin duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Hadirin dilarang makan, minum, merokok, dan memainkan HP yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan pada tempat khusus. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman video,
majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, kami majelis hakim yang ditentukan oleh surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, saya Iqbal, Ketua Majelis Hakim, kemudian ada Bu Anti, Hakim Anggota 1 dan Bu Meka sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim mengingatkan kepada para hadirin untuk menaat. Baik, anggota siap? Siap yang Baik, pengadilan perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 63/3/2022 Pengadilan Negeri Magelang atas nama Hafiz sebagai penggugat melawan Aji sebagai tergugat 1 dan Andri sebagai tergugat 2. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Saudara terdahulu dapat dimotif. Mengerti yang mulia. Nama. Penggugat majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama Hafiz, tanggal lahir tempat tanggal lahir Magelang 1 Desember 1981, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, betul ya? Betul yang mulia. Alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Kemudian tergugat yang mulia. Nama tergugat 1, nama Aji, tempat tanggal lahir Magelang tanggal 2 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Kemudian untuk tergugat 2, nama Andri, tempat tanggal lahir Magelang 3 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Kabupaten Magelang, agama Islam, pekerjaan swasta. Ya, penggugat apakah didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Baik, untuk tergugat apakah didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, fotokopi berita acara sumpah dan kartu tanda. Ini buat terlebih ya. Silakan anggota. Nama Dewi Arumsari ya. Surat kuasanya, fotokopinya, foto advokatnya. Ini kuasa hukum. Namanya Rafael ya? Betul. Silakan balik. Perintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Majelis akan menjelaskan prosedur 2016 tentang prosedur ya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Majelis akan menjelaskan prosedur mediasi sebagai berikut. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara berunding guna memperoleh kesepakatan dan perdamaian dibantu mediator yang dilakukan selama maksimal 30 hari. Manfaatnya adalah menyelesaikan perkara secara sederhana, cepat, biaya ringan dan kekeluargaan. Lalu kewajiban para pihak menghadiri mediasi dan apabila tidak beretikat baik maka akan ada akibat hukumnya. Kemudian biaya mediator di luar pengadilan ditanggung kesepakatan para pihak, sedangkan mediator pengadilan tidak dikenakan biaya. Lalu pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Kemudian kewajiban para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menandatangani formulir mediasi. Baik, kita terlebih dahulu. Kemudian gugat. Baik. Mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau saudara memilih sendiri mediator yang terdapat di pengadilan negeri Magelang? Dipilihkan saja sesuai dengan yang ada di pengadilan yang mulia. Baik, bagaimana saudara? Kami juga memilih untuk dipilihkan ya mulia. Baik, majelis akan menunjuk hakim Puspita
SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan mediasi ini dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Para pihak dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Nanti yang mulia. Baik, sidang akan ditunda 30 hari menunggu laporan hasil mediasi. Panggilan 30 hari dari sekarang menurut. Hari Kamis 21 April yang mulia. Ya, baik. Tepat nanti pukul 10 ada agenda persidangan lain. Baik, sidang akan ditunda 30 hari menunggu laporan hasil mediasi. Pada pengganti 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis tanggal 21 April yang mulia. Baik, tepat pukul 10 ada agenda persidangan lain. Tidak ada yang mulia. Baik. Nanti berarti persidangan selanjutnya adalah hari Kamis tanggal 21 April. Sebelum ditutup, penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Kemudian bagaimana tergugat? Kami juga cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak nanti tidak akan dipanggil karena kembali melalui surat panggilan karena penetapan ini adalah panggilan resmi. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada para pihak dimohon untuk hadir pada hari Kamis 21 April pukul 10 tanpa dipanggil kembali karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Ya, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, sidang lanjutan pengadilan negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata atas nama Mampi sebagai penggugat melawan Aji sebagai tergugat 1 dan Andri sebagai tergugat 2 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penggugat, bagaimana hasil mediasinya? Terima kasih yang mulia. Hasil mediasi dari kami tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Oleh karena itu, kami mohon pada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih. Baik, kepada tergugat, bagaimana hasil mediasinya? Terima kasih yang mulia. Begitupun kami yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Maka oleh karena itu sidang dapat dilanjutkan yang mulia. Para pihak dan majelis juga telah menerima laporan dari hakim mediator. Mediasinya tetap dilakukan tetapi tidak berhasil sepakat dan damai. Maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat. Penggugat sudah siap dengan gugatannya? Kami sudah siap dan tidak ada perubahan. Kami tetap pada surat gugatan kami yang mulia. Baik, untuk tergugat sudah menerima salinan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat dibacakan gugatan tersebut. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, saya Dewi Alamsari SHMH selaku kuasa dari Hafiz, tempat tanggal lahir Magelang 11 Januari 1994, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Potro Bangsan Magelang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Aji, tempat tanggal lahir Magelang 4 Juli 1993, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Magelang Utara, Kota Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. Nama Andri, tempat tanggal lahir Magelang 28 September 1994, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 24 Maret 2019 telah terjadi transaksi jual beli atas 3 sebidang tanah. Sebagai berikut. 1. Bidang tanah pekarangan luas 770 meter persegi, Potro Bangsan Magelang Utara. 2. 1 bidang tanah pekarangan luas 33 meter persegi, alamat Potro Bangsan Magelang Utara. Yang ketiga, 1 bidang tanah pekarangan luas 254 meter persegi, alamat Magelang Potro Bangsan Kota Magelang. Sebagaimana bukti surat perjanjian tertanggal 24 Maret 2019 terlampir dan untuk selanjutnya atas tanah-tanah tersebut mohon disebut sebagai objek sengketa. 2. Bahwa atas transaksi jual beli 3 bidang tanah tersebut telah disepakati seharga 5 miliar. Poin 3 telah dibacakan. Poin 4 telah dibacakan. Poin 5 telah dibacakan. Poin 6, 7 telah dibacakan. Poin 8, bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta meyakinkan, kiranya berkenan Ibu Ketua
Ketua Pengadilan Negeri Magelang dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi. 9. Bahwa untuk menjamin agar tergugat 1, tergugat 2 dapat membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut, menolak dan tidak memenuhi proses balik nama atas jual beli 3 bidang tanah objek sengketa kepada atas nama penggugat, maka sangat beralasan hukum terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik tergugat 1 dan tergugat 2 diletakkan sita jaminan yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri. Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, bersama ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana berikut. Primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah menurut surat perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 tertanggal 24 Maret 2019 atas 3 bidang tanah. Menyatakan sah menurut hukum penggugat sebagai pemilik sah atas 3 bidang tanah. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 yang tidak melakukan proses balik nama atas SHM, yaitu SHM nomor 215 7308 2448 atas nama Tuan Hafiz sebagai perbuatan melawan hukum kepada penggugat. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk memberitahukan salinan resmi putusan pengadilan ini kepada kantor pertanahan Kabupaten Magelang agar mencatat perubahan data SHM. 6. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan imaterial yang dialami penggugat akibat perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dan tidak memenuhi proses balik nama atas jual beli atas 3 bidang tanah objek sengketa kepada atas nama penggugat adalah sebesar 2.050 juta. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik tergugat 1 dan tergugat 2 yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang yang untuk hal tersebut akan diajukan permohonan secara tersendiri. 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi. 9. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Demikian gugatan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat, saya kuasa hukum dari penggugat. Terima kasih. Baik, kuasa hukum penggugat sudah membacakan gugatannya. Kemudian agenda selanjutnya yaitu jawaban dari tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Kami sudah siap yang mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan salinan jawaban saudara kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum. Kekurangan? Tidak. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Izin membacakan jawaban tergugat. Jawaban tergugat dianggap telah dibacakan. Setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, apakah akan mengajukan replik? Betul yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, tergugat, bagaimana apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Untuk hal itu kami tidak keberatan yang mulia. Baik, sidang akan ditunda 7 hari, yaitu dengan agenda replik dari penggugat. Adakah mengganti 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis tanggal 28 April yang mulia. Baik, untuk tepat jam 10, apakah ada agenda persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum ditutup, penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Dari kami cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 April pukul
Bisa dimengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan